Shalom Bapak Ibu semua. Banyak kalangan hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa perpuluhan tidak bisa dimakan sendiri oleh jemaat. Jadi tidak heran sampai ada yang tanda kutip mengancam jemaatnya mengatakan bahwa ketika tidak memberi perpuluhan itu sama dengan mencuri. Ketika memakan persepuluhan itu sama dengan pencuri. Dan pencuri tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, namun tahukah Bapak Ibu bahwa ada sebenarnya persepuluhan yang bisa dimakan sendiri oleh jemaat. Dan persembahan persepuluhan juga bukan untuk pendeta, tetapi untuk para pengerja yang membantu terselenggaranya ibadah. Karena memang setidaknya ada 3 jenis persembahan persepuluhan. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu. Kita dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Lexham Bible Dictionary. Yang kedua adalah The Babylonian Talmud. Yang ketiga adalah New South Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. Nah, di dalam literatur ini dikatakan bahwa persembahan persepuluhan tidak untuk imam maupun pejabat yang ada di dalam bait suci. Di mana kita bisa temukan? Di dalam Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ingat, Lewi, bukan imam. Ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sudah jelas Bapak Ibu, 2 ayat mengatakan bahwa persembahan persepuluhan untuk Lewi. Nah, kita akan bahas, siapa sih sebenarnya orang Lewi ini Pak Jul? Orang Lewi, Bapak Ibu bisa temukan di dalam Bilangan 4. Orang Lewi adalah orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk mengurus barang-barang kudus. Dan itu diberikan kepada Bani Kehat. Bapak Ibu baca dalam ayat 1 sampai 20. Nah yang kedua, mengangkat segala perlengkapan kemah suci. Nah itu diberikan kepada Bani Gerson. Ayat 21 sampai 28. Yang ketiga, mengangkat segala perkakas kemah suci. Itu diberikan kepada Bani Merari. Ayat 29 sampai 33. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, orang Lewi ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kemah suci di luar pelayanan imam, karena mereka adalah orang-orang yang diperbantukan bagi imam, waktu itu adalah keluarga Harun, demi terselenggaranya ibadah orang Israel. Jadi dengan kata lain, orang Lewi adalah orang yang membantu pelayanan imam. Zaman sekarang itu disebut dengan pengerja gereja. Nah, siapakah imam? Di dalam Keluaran 29 ayat 44, aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi, orang yang memiliki jabatan dalam gereja disebut imam. Yang kedua, Ulangan 21. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Nah, karakteristik imam yang kedua adalah orang itu memberi berkat dalam nama Tuhan. Nah, kita tentu sudah tahu dalam ibadah raya kita, setiap minggu atau dalam setiap kali ibadah, ada orang yang memberi berkat. Nah, orang yang memberi berkat dalam nama Tuhan, menurut terminologi Alkitab itu disebut imam. Imam itu katakan Yevaireka Donai Veis mereka, Yera Donai Pana Eleha Fikuneka, Visya Donai Pana Eleha Veasem Leka Shalom. Nah, imam juga punya kewenangan dalam hal memutuskan sesuatu di dalam pelayanan, bahkan termasuk di dalam tatanan hukum. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan zaman sekarang, orang yang memberi berkat, orang yang mendapat jabatan dalam gereja, dan orang yang berhak untuk memutuskan sesuatu dalam pelayanan, bahkan dalam tatanan disiplin juga mungkin di dalam gereja, hanyalah pendeta. Jadi pendeta atau gembala masuk dalam kategori imam. Nah, Ma'asyer dibagi menjadi 3. Yang pertama, Ma'asyer Rishon yang diberikan kepada orang Lewi. Yang kedua adalah Ma'asyer Sheni atau Ma'asyer yang kedua yang dibawa ke Yerusalem dan bisa dikonversi menjadi uang.
dan dihabiskan di sana, dimakan di sana, dimakan bersama di sana. Dan yang ketiga adalah ma'asyer ani, yaitu ma'asyer persembahan persepuluhan yang diberikan kepada orang-orang miskin, kepada janda, yatim piatu, dan orang asing. Inilah yang kita sebut dengan persembahan diakonia. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda memberikan persembahan diakonia, itu adalah bagian dari memberikan persembahan persepuluhan. Nah, mungkin selama ini Anda membedakan antara persembahan persepuluhan dengan persembahan diakonia. Pada teknisnya, persembahan persepuluhan adalah bagian dari persembahan diakonia. Nah, di mana persembahan yang bisa dimakan itu Pak Jul? Ada ayatnya dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 29. Perhatikan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Perhatikan, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi dalam literatur, dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Perhatikan, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Jadi ma'asyer sheni bisa dimakan oleh seluruh anggota keluarga, tapi ingat, hanya dimakan di tempat yang sudah ditentukan. Contohnya mungkin di gereja Bapak Ibu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Dalam ayat 28, pada akhir 3 tahun kau harus mengumpulkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Perhatikan, ini adalah sasaran dari persembahan persepuluhan Bapak Ibu. Yang pertama, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Dan orang asing, anak yatim dan janda yang ada di tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan hatimu. Berdasarkan Ulangan pasal 14 tadi, ada kita temukan 3 jenis persembahan persepuluhan. Persembahan ma'asyer rishon, itu adalah untuk Lewi. Yang kedua, ma'asyer sheni, untuk dimakan bersama, tetapi bukan dimakan di rumah, tetapi dimakan di tempat yang dipilih Tuhan untuk ibadah di sana. Misalnya dalam konteks hari ini adalah gereja. Nah, yang ketiga adalah ma'asyer ani, ma'asyer yang diberikan kepada orang-orang miskin, kepada yatim piatu, kepada janda. Dan ingat, tentu adalah janda dan yatim piatu yang statusnya saudara seiman. Sama seperti janda dan yatim piatu yang ada zaman Israel, tentu mereka akan memperhatikan saudara-saudara mereka yang satu suku bangsa dengan mereka. Jadi, apakah persembahan persepuluhan untuk imam? Tidak. Persembahan persepuluhan adalah untuk Lewi. Zaman sekarang disebut pengerja gereja. Nah, mungkin Anda akan bertanya, jadi apa bagian imam Pak Jul? Kita baca di dalam Bilangan 18 ayat 25 sampai 28. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi. Ingat, orang Lewi yang menerima persembahan persepuluhan tadi. Dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu, dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dengan kata lain, orang Lewi yang menerima persembahan persepuluhan diberikan lagi 1/10 dari persembahan persepuluhan yang didapat oleh orang Lewi itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel.
dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada siapa? Imam Harun. Jadi Bapak Ibu, orang Israel memberikan persembahan persepuluhan kepada orang Lewi. Nah, orang Lewi memberikan 1/10 dari yang mereka dapatkan kepada imam. Jadi dengan kata lain, 10% dari persembahan persepuluhan diterima oleh orang Lewi diberikan kepada imam. Nah, 1/10 dari 1/10 yang dibagikan oleh orang Israel ini disebut dengan terumat ma'asyer. Nah, itulah bagian imam. Jadi, bagian imam hanya 10% dari total persembahan persepuluhan. Bukan seluruhnya. Jadi kalau misalnya ada persembahan persepuluhan 1 juta, gembala hanya berhak mendapat 100.000. Kalau ada 100 juta, maka gembala hanya berhak 10 juta. Bukan seluruhnya. Nah, mungkin Anda akan bertanya kepada saya, Pak Jul, apakah Anda seorang anti karismatik? Mohon maaf. Saya dilahirkan secara rohani di karismatik, Bapak Ibu. Saya dibaptis di karismatik. Saya melayani di karismatik. Saya menikah juga di karismatik. Dan sampai sekarang Tuhan percayakan kepada saya menggembalakan jemaat di Medan, juga gereja karismatik. Jadi bukan denominasi. Masih ingat apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Di awal channel ini dibuat. Tanpa melihat denominasi, tetapi firman Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin muncul di dalam diri Bapak Ibu. Apakah persembahan persepuluhan masih berjalan sampai sekarang, Pak? Apakah masih berlaku, Pak Jul? Ya, persembahan persepuluhan masih berlaku sampai sekarang. Nah, di mana kita bisa temukan? Di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, dan belas kasihan, dan kesetiaan. Perhatikan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang satu tadi apa dijelaskan? Persepuluhan. Tetapi jangan juga mengabaikan keadilan, jangan juga mengabaikan belas kasihan, dan jangan juga mengabaikan kesetiaan. Nah, dalam sejarah gereja, persembahan persepuluhan itu sudah dijelaskan dalam kitab Didache. Kemungkinan untuk mempromosikan persepuluhan itu ada di sana, tetapi itu merujuk kepada kegiatan-kegiatan yang praktis dalam kehidupan masyarakat, termasuk membantu orang-orang miskin. Nah, Irenaeus mengatakan kita harus memberikan sesuatu untuk kebaikan yang ada di dalam gereja, bukan hanya 10%. Chrysostomos, Jerome, dan Agustin mengatakan bahwa paling sedikit 10% kita berikan untuk pelayanan. Jadi angka 10% atau angka persepuluhan adalah bagian terkecil yang kita berikan untuk mendukung pelayanan yang ada. Jadi sudah jelas? Jadi yang pertama, ada 3 jenis persepuluhan. Persepuluhan yang diberikan kepada Lewi, persepuluhan yang bisa dimakan sendiri oleh jemaat, tetapi bukan dimakan di rumah, tetapi dimakan bersama di tempat ibadah. Yang ketiga adalah persepuluhan yang diberikan kepada orang miskin, kepada yatim piatu, kepada janda, yang tentunya saudara seiman Bapak Ibu, dan itu yang kita sebut dengan persembahan diakonia. Dan persembahan persepuluhan bukanlah bagian imam atau gembala, tetapi bagian dari Lewi yang disebut dengan para pengerja. Nah, apa bagian gembala? Bagian gembala dari persepuluhan adalah 10% jumlah persepuluhan yang diberikan oleh jemaat. Dan saya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa saya bukan anti karismatik, karena sampai sekarang saya dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan di salah satu gereja kecil yang juga adalah karismatik.